Halo semua, di video kali ini saya ingin berbagi tentang Panin Dana Maksima, salah satu reksadana saham tertua di Indonesia, terbitnya sejak 27 September tahun 97, lebih dari 25 tahun yang lalu. Sama seperti semua reksadana, harga pada saat penerbitan pasti di harga 1.000. Tahun 97 itu kayaknya saya masih anak SMP waktu itu, mengenal pasar modal aja belum. Nah, di 15 September 2022, NAV per unitnya atau harganya mencapai 91.172 atau yang tertinggi sepanjang sejarah untuk Panindana Maksima. Ya, semoga saja kalau IHSG-nya naik, kinerja reksadana ini juga bisa ikut meningkat lagi. Nah, apa artinya 91.000 mungkin untuk orang yang awam? Dan yang banyak juga yang bertanya gitu ya, bagaimana sih reksadana Panindana Maksima ini strateginya gitu, sehingga bisa mencapai kinerja yang baik ini. Untuk lebih lengkapnya sebagai berikut. Jadi 91.172 itu adalah harga. Kalau Anda membeli reksadana di tanggal perdananya yaitu 1.000 tahun 97 ya, Anda beli, Anda diamkan, katakan modal Anda 1 juta, maka di 15 September ini modal plus pengembangannya menjadi 91.172.690. Untungnya sekitar 90.172.000. Nah, kalau 90 juta itu kalau dihitung dalam persentase 9.000% atau 90 kali lipat. Kalau dianggap dia annualized return bunga berbunga itu setara dengan 19,3% per tahun setiap tahun selama 25,4 tahun. Tentu saya harus disclaimer dulu ya, bahwa kinerja yang masa lalu tidak menjadi acuan akan terulang di masa depan. Investasi reksadana, mau Panindana Maksima dan reksadana apapun, ada yang namanya resiko. Investor wajib membaca dan memahami prospektus sebelum berinvestasi di reksadana. Nah, 90 kali lipat ini tinggi nggak? Yang menurut saya sangat tinggi sekali. Karena annualized return 19,3% ini juga menurut saya salah satu yang amat tinggi kalau dibandingkan dengan produk yang ada di pasaran, bahkan di dunia. Tapi apakah itu berarti setiap tahun dia untung 19%? Tidak begitu. Ada tahun-tahun di mana untungnya itu bisa lebih dari 19, ada tahun-tahun juga di bawah, bahkan merugi. Nah, dalam situasi yang agak kurang baik, misalnya pada saat pandemi seperti yang 2-3 tahun yang lalu, bahkan bisa rugi beberapa tahun berturut-turut. Jadi memang akumulasi dari untung rugi selama 25,4 tahun itu menghasilkan NAB 91.000. Nah, pada saat Anda nonton video ini, kemudian Anda cek NAB reksadana, bisa aja di bawah lagi kalau misalnya IHSG-nya turun. Bisa juga di atas itu kalau misalnya IHSG atau harga saham dalam portfolionya itu naik. Setahu saya kebetulan kerja di pasar modal dari tahun 2005 sampai sekarang, dan juga bekerja di perusahaan riset reksadana. Belum ada reksadana saham di Indonesia yang NAV-nya mendekati 90.000. Bukan berarti yang lain itu nggak bagus ya. Semua reksadana itu bagus, punya plus minusnya sendiri. Tapi mungkin umurnya kurang panjang. Jadi kalaupun dia perform, waktunya butuh 25 tahun loh. Terus-menerus baru bisa mencapai akumulasi ini. Jadi yang reksadana lain saya kira mungkin waktunya saja sih, dan juga mungkin komposisinya. Ada perbedaan strategi sehingga return-nya mungkin berbeda satu dengan yang lain. Nah, eh, apa sih yang dilakukan oleh Panindana Maksima sehingga kinerjanya bisa begitu baik? Sebetulnya cukup sederhana Bapak Ibu. Panindana Maksima itu beli perusahaan yang bagus pada harga yang valuasinya menurut dia murah, kemudian menunggu dengan sabar hingga harganya itu kembali ke valuasi yang seharusnya, atau bahkan kalau bisa di atas itu. Nah, di pasar modal atau pasar saham, strategi ini dikenal dengan nama value investing. Jadi beli perusahaan yang bagus, yang harganya murah atau kadang-kadang murah banget, dan menunggu dengan sabar. Cara ini banyak dipakai oleh investor legendaris dunia, seperti Warren Buffett, orang terkaya mungkin sekarang ketiga atau keempat di dunia.
yang kekayaannya dikumpulkan dari berinvestasi di pasar modal, atau kalau di Indonesia ada Bapak Locking Hong gitu ya. Locking Hong juga dia berinvestasi di pasar modal, kemudian mencapai kekayaan seperti yang dia alami sekarang. Kunci daripada value investing itu adalah yang pertama mengidentifikasi perusahaan yang bagus. Perusahaan itu ada banyak sekali Bapak Ibu. Di bursa saham aja sekarang mungkin sudah lebih dari 800. Ada begitu banyak perusahaan. Yang bagus ada, yang kurang bagus ada, yang mohon maaf mungkin good corporate governance-nya sangat kurang itu juga ada. Kuncinya adalah bisa mengidentifikasi perusahaan yang bagus. Tentu kalau Anda tinggal di Indonesia, nama-nama perusahaan kalau kita lihat kan kita juga sudah tahu. Oh, misalnya seperti Astra, grup Indofood, grup Panin gitu ya. Kemudian BUMN itu kan juga semuanya perusahaan-perusahaan yang sudah punya nama besar. Nah, kemudian ketika kita sudah mengidentifikasi perusahaan yang bagus itu, kita juga harus bisa menghitung valuasi. Menghitung valuasi itu cukup tricky. Kita bisa pakai metode yang umum, price to book value, price to earning ratio, kemudian discounted cash flow, dan segala macam gitu. Nah, eh, bisa juga kita itu menganalisis lebih dalam. Ya. Ketika kita menganalisis lebih dalam, misalnya sekarang begini, oh dia punya earning sekarang misalnya adalah 100, price-nya 1000, sehingga PI-nya 10 kali. Tapi 100 itu adalah earning saat ini. Kalau kita memahami perusahaan dengan baik, kita misalnya mengetahui, oke, dia punya kapasitas sekian, dia punya potensi market sekian, dia punya manajemen seperti ini. Jadi seharusnya kalau situasinya berjalan bagus, sebetulnya dia itu labanya masih bisa naik 3 kali lipat, misalnya menjadi 300. Nah, ada orang yang melihat berdasarkan laba saat ini, ada orang juga mungkin melihat berdasarkan laba 2, 3, atau 4 tahun mendatang. Di mana ketika labanya dari 100 jadi 300, PE ratio yang tadi 10 kali cuma jadi 3 kali. Nah, itulah salah satu kelebihan daripada value investor. Mereka tajam sekali melihat perusahaan dan tajam sekali melihat harga yang wajar. Nah, kemudian kunci yang nomor 3 itu adalah sabar. Kenapa sabar itu sangat penting? Karena begini, kalau perusahaan bagus, itu banyak orang juga bisa tahu kasat mata. Dan perusahaan-perusahaan yang bagus itu karena sudah di-cover begitu banyak analis, begitu banyak grup saham, begitu banyak Instagram, influencer di Instagram atau TikTokers, itu kayak sudah dikulitin habis-habisan. Nah, saham-saham yang seperti ini karena diperhatikan oleh banyak orang, harganya itu kalau nggak ada krisis kadang-kadang susah jatuh ke harga yang bawah. Kenapa? Karena harganya semua orang sudah tahu wajarnya segini. Dia turun dikit aja semua sudah pada beli gitu. Jadi kalau nggak ada krisis, kalau nggak ada outflow yang besar dan sebagainya, susah kita mendapatkan valuasi yang murah. Untuk itu, value investing harus memperluas dia punya radar. Dia harus masuk juga ke saham-saham yang kita sebut dengan second liner. Second liner itu beda sama meme stock ya. Bukan perusahaan nggak jelas yang harganya gocap tidur digoreng naik, bukan begitu. Jadi perusahaan-perusahaannya bagus, cuma mungkin selama ini kurang dapat spotlight, kurang dapat perhatian. Karena itu ya harga sahamnya di situ-situ aja. Nah, menunggu saham tersebut akhirnya dapat spotlight dan akhirnya naik, itu hitungan tahun Bapak Ibu. Jadi saham value itu bukan saham yang kita beli hari ini, 2 minggu lagi atau bulan depan naik 5-10%. Bisa aja habis kita beli, ya malah kinerjanya memburuk. Salah satu alasan kenapa saham itu nggak diperhatikan adalah ya memang mungkin kinerja laporan keuangannya tidak konsisten. Jadi kadang bagus, kadang jelek, kadang bagus, kadang jelek. Nah, akibatnya orang kurang kurang lihatin dia. Apalagi kalau kurang liquid. Transaksinya satu hari mungkin cuma beberapa miliar gitu ya. Versus yang lain yang bisa ratusan miliar satu hari. Dan yang paling berat itu harga sahamnya itu bisa tidur bertahun-tahun. Tidur terus nggak gerak ya. Jadi dia mungkin tetap ada transaksi, tapi range-nya harga itu bertahan selama 5, 6 bahkan lebih dari itu. Saking lamanya akhirnya investornya nyerah gitu. Nah dia bilang, aduh kalau uang yang sama saya belikan saham yang lain, mungkin untungnya sudah segitu. Nah, tapi keunikan value investing adalah ketika dia sudah dapat momentum sehingga harganya mencerminkan
dia punya nilai yang sebenarnya, naiknya itu bukan 20, 30, 40%, naiknya itu 100, 200, 300%. Nah, jadi penantian yang 5, 6, 7 tahun itu terbayarnya sekaligus dan lunas. Nah, itu khas daripada value investing. Nah, di sisi lain, godaan di pasar modal tuh amat banyak, Bapak Ibu. Bayangkan Anda mengaku saya value investor. Anda beli saham. Kemudian kita tunggu. Laporan keuangan kan itu bukan keluar tiap hari, 3 bulan sekali. Ya. Nanti keluarnya juga nggak sekaligus. Misalnya yang ini keluarnya bulan Maret, yang satu lagi April, satu lagi Mei. Jadi di rentang waktu itu bisa keluar banyak laporan keuangan. Tiba-tiba Bank BRI, Bank Mandiri rekor laba, udah rekornya laba, dia bilang mau bagi dividen jumbo. Waduh, kita tergerak kan. Ini kalau bagi dividen jumbo bisa naik nih misalnya. Misalnya ada saham XYZ IPO, baru IPO arah 2 hari, auto reject atas 2 hari. Nah, biasanya kalau orang bilang itu bisa sampai 5 hari. Ya udah ikut-ikutan deh, kedapatan sehari jadi 25% gitu kan. Jadi kita jadi kepengen nyobain karena siapa tahu bisa nyopet kalau yang kenaikan begitu. Belum lagi kita cek di IG, grup Telegram, atau mungkin sekarang ada juga di TikTok, saya nggak tahu. Itu, wah ini saham ini bisa terbang sini, terbang ke sana kemari gitu. Nah, jadi godaannya amat banyak. Pada saat kita menunggu dan harga saham kita nggak gerak, itu banyak saham-saham yang opportunity-nya muncul gitu. Dan uang kita kan cuma segitu aja. Mau beli semua ya, berarti bukan value investor lagi dong, gitu ya. Nah, jadi godaannya amat banyak. Gitu. Menjadi fund manager yang kelola reksadana dengan value investor itu tantangannya 2 kali. Kenapa? Karena kalau Pak Lau Keng Hong, Pak Warren Buffett pakai uang dia bisa nunggu, nggak ada masalah. Dia mau nunggu 5 tahun, 10 tahun tuh urusan dia gitu. Beda kalau reksadana, karena bukan dananya fund manager, dananya masyarakat. Masyarakat itu kadang-kadang manajer investasinya bisa sabar, investornya belum tentu. Belum nanti kalau sudah bertahun-tahun nggak naik, atau sudah sempat naik habis itu jatuh lagi, marketingnya bilang udahlah Pak Bu, kita tektokin aja deh sekarang bahasanya, bukan TikTok ya tapi tektok gitu. Nah, nanti kalau naik 5% kita jual, nanti kalau dibiarin turun lagi kita kehilangan kesempatan. Kadang-kadang saya lihat yang kayak gitu pusing juga sih. Kadang-kadang malah nasabahnya yang minta begitu, udah nanti kalau naik di trade aja deh gitu. Ya kalau mau trade memang bagusnya ke saham. Reksadana saham itu kurang cocok untuk di trade gitu ya. Tapi ya sudahlah, masing-masing orang mungkin punya pendapat sendiri. Nah, belum lagi waktu lagi nunggu, wah ada reksadana tetangga performance-nya bagus, IHSG 10 dia 20 gitu ya. Atau oke, performance-nya kita yang reksadananya nggak bagus-bagus amat, tapi kalah sama IHSG. IHSG sekian, reksadana itu di bawah. Karena masa nunggu itu bisa lama sekali, Bapak Ibu. Itu bukan ngomong bulanan, kadang-kadang bisa tahunan. Nah, jadi banyak sekali godaan ya. Kalau jadi investor, kita cuma melawan diri kita sendiri. Kalau jadi fund manager, itu yang kita lawan diri kita sendiri dan juga nasabah yang nggak sabar. Ini kapan naiknya, kapan naiknya. Aduh, udah 5 tahun nih saya nunggu, udah 6 tahun saya tunggu. Ya, tapi memang value investor value investing dengan strateginya memang khasnya seperti itu. Nah, jadi kalau memang Bapak Ibu mau jadi investor daripada panen dana maksimal, ya harus bisa sabar kayak fund manajernya. Sabar itu tidak cuma soal nunggu lama. Sabar itu juga pada saat turun, kita tidak buru-buru jual. Sabar itu juga pada saat tidak perform, kita tidak buru-buru pindah. Nah, karena bersabar itu mungkin gini, saya masuk 100 juta misalnya. Oke, naik sedikit 5 juta. Tapi 5 juta terus selama 2 tahun. Kita kalau masih ada untung nggak apa-apa. Tapi coba floating loss. Masuk 100 juta jadi 90 juta. Terus floating loss selama 3-4 tahun. Itu diingat terus tuh. Akhirnya dia lihat bertahun-tahun dia nggak sabar dia jual. Nah, jadi kalau untuk menjadi investor panen dana maksimal, kita harus bisa punya kesiapan hati untuk pegang agak panjang. Karena kalau kita pegangnya tidak siap untuk jangka panjang, ya kadang-kadang bukan tidak siap, namanya kebutuhan mendadak kan kita juga tidak ada yang tahu. Nah, tapi penting untuk kita bisa sama sabarnya seperti fund manager, sehingga fund manager kalau nasabahnya tidak sering keluar masuk, dia dalam menjalankan strateginya juga lebih leluasa. Ya, tapi tentu semua itu pilihan.
kalau mau beli reksadana yang mungkin kalau short term mau beli perjualbelikan lebih mudah atau lebih gampang diramalkan, bisa juga seperti Panin IDX 30 kelas A. Karena dia mencoba untuk copy paste reksadana, copy paste indeks IDX 30. Jadi IDX 30 naik dia naik, IDX 30 turun dia turun. Sementara reksadana ini kelola aktif seperti Panindana Maksima, pergerakannya itu tidak sama dengan indeks. Ada waktunya indeksnya turun dia naik, atau sebaliknya indeksnya naik dia malah turun. Nah, jadi ini kurang lebih tentang Panindana Maksima. Semoga bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu yang pernah bertanya kepada saya tentang hal tersebut, dan semoga bisa menambah pengetahuan kita semua. Terima kasih.